Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khassa ba'da ibadihi bil husna wa ikhtara minhum man khassahu bil ilmi wat tuqa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin نبيه المصطفى ووليه المجتبى وعلى آله وأصحابه مفاتيح الهدى ومصابيح الدجى أهل الصدق والوفاء علماءنا الكرام ومشايخنا الأفاضل وبالخصوص صاحب المعهد beserta keluarga. Saya nyebutnya Pak Huda saja. Wakil Gubernur dan seluruh anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Timur, Bupati Tuban beserta anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Tuban, hadirin dan hadirat sekalian yang saya muliakan. Syukur alhamdulillah sore hari ini saya bisa hadir pada peresmian Masjid Kiai Haji Hashim Asy'ari Ma'had Bahrul Huda Tuban. Saya menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Ketua Yayasan Masjid Kiai Haji Hashim Asy'ari Tuban bersama semua pihak yang telah memprakarsai pembangunan sekaligus peresmian masjid ini. Yang saya lihat masjid ini sungguh sangat indah dan megah sekali. Saya berharap masjid memang seperti fungsinya tidak hanya sebagai tempat ibadah, tapi juga sebagai tempat pembinaan umat. Pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masjid menjadi pusat kegiatan. Dan juga dari masjid lahirlah rijal, tokoh-tokoh Islam yang luar biasa. Seperti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, itu jebolan Masjid Madinah. Umar ibn al-Khattab, Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib, Abdurrahman ibn Auf, tokoh-tokoh yang luar biasa itu. Itu sebenarnya jebolan masjid. Bisa jadi kepala negara, bisa jadi kalau sekarang bisa jadi presiden, bisa jadi wakil presiden, bisa jadi menteri. Oleh karena itu saya harap nanti mudah-mudahan jebolan masjid ini juga ada yang jadi presiden atau wakil presiden. Dan masjid ini berada di lingkungan Ma'had, pondok pesantren, yang kita harapkan memang pondok pesantren itu juga tidak hanya menjadi tempat mencetak ya'dadul mutafaqihina fiddin, orang-orang yang faham agama, tapi juga menjadi pusat dakwah dan juga pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat. Saya berharap bahwa pondok pesantren ini tidak hanya melahirkan mutafaqihina fiddin dalam arti hanya bisa membaca kitab, memahami kitab, tapi juga menjadi mujtahidin, mustambitin yang bisa berijtihad dalam merespon berbagai masalah yang terjadi. Sekarang ini banyak masalah-masalah yang dulu tidak ada, belum ada, bahkan belum ada di Kutubul Mu'tabarah. Jadi masail jadidah, masalah-masalah baru, dan juga masalah lama yang terbarukan.
Masalah lama tapi sekarang sudah berubah bentuknya. Jadi masail mustajaddah namanya, yang terbarukan, berubah. Mungkin dulu kalau al-qabd, bicara fikih al-qabd itu orang, ini saya terima beli, saya terima jual. Di dunia sekarang tidak ada orang terima beli, terima jual, bahkan tidak pernah ketemu. Ya, banyak melalui online. Tidak ada orang selaman di online, itu nggak ada. Tapi itu bagaimana itu? Nah, itu juga qabd hukman, secara hukum itu qabd. Hal-hal seperti itu banyak sekali, transaksi-transaksi ekonomi sekarang yang harus direspon. Oleh karena itu perlu mutafaqihina yang mendalam seperti itu. Ini saya kira, dan itulah di pesantren. Dan memang masalah-masalah syariah itu yang banyak bukan nas seperti dikatakan oleh Imam Al-Haramain, fa inna ma'dham asy-syari'ah, kata Imam Haramain atau Imam Al-Juwaini, fa inna ma'dham asy-syari'ah sadara 'anil ijtihad. Kebanyakan syariah itu lahirnya dari ijtihad. Jadi ijtihad itu. Wan nas la yafi bi'athar min ma'syari syariah. Nas itu tidak sampai 10%. Jadi yang lain itu hasil ijtihadnya ulama yang dikumpulkan di kitab-kitab mu'tabarah itu kata Imam Haramain 90% lebih, kurang dari 10% nasnya itu. Lainnya itu ijtihad ulama. Itu tahun 1457. Artinya 1000 tahun yang lalu itu nas itu hanya kurang dari 10%. Bagaimana kita dengan yang sudah 1000 tahun kemudian banyaknya masalah-masalah baru. Kenapa? Li'anna nususa mahdudah. Nas itu terbatas. Wal waqa'i wan nawazil, peristiwa-peristiwa itu tidak terbatas, terus berkembang di dunia politik, dunia ekonomi, di dunia perdagangan, di dunia kebudayaan, itu berkembang. Disitulah, kalau tidak nanti keadaan itu tidak ada yang memberi panduan, tidak ada ulama, tidak, nanti akan fauza, akan terjadi kekosongan. Ini saya kira pentingnya pesantren lebih dari masa lalu, karena persoalan yang harus direspon lebih banyak dari masa yang lalu. Nah, yang kedua, pusat dakwah kita, dakwah yang tentu dakwah yang santun sesuai dengan para ulama. Sebanyak sekarang itu dakwah-dakwah yang makiyun itu. Makiyun itu bukan ahli Mekah, tapi ahli maki-maki gitu. Makiyun itu ahli maki-maki. Ini kita, sehingga ada kesan seakan-akan ya Islam itu agama yang sadis, yang kejam. Padahal seperti dikatakan oleh Ibnul Qayyim, inna syari'ata mabnaha wa asasaha alal hikami wa masalihil ibad. Syariah itu bangunannya, asasnya itu dibangun di atas hikmah-hikmah dan kemaslahatan hambanya. Maslahat. Wa hiya adlun kulluha. Syariat itu seluruhnya adil. Wa rahmatun kulluha, semuanya rahmat. Wa maslahatun kulluha, semuanya maslahat. Wa hikmatun kulluha, semuanya hikmat. Wa kullu mas'alatin kharajat 'anil 'adli ilal jur, mana-mana sesuatu yang keluar dari keadilan kepada ketidakadilan, kepada penyimpangan. Wa minar rahmati ila dhiddiha, dan dari rahmat kepada selain rahmat, dari kasih sayang kepada kebencian dan permusuhan.
Wa minal maslahati ilal mafsada, dari maslahat kepada mafsada, kerusakan. Wa minal hikmati ilal abad, dan dari hikmah kepada main-main. Falaisat minas syariah, itu bukan syariah. Kalau yang seperti itu tidak syariah. Wa in udkhilat fiha bitakwil, walaupun diberi takwil itu masuk syariah. Ini syariah, ini syariah. Tapi kalau itu kebencian, permusuhan, kerusakan, ketidakadilan, itu bukan syariah. Fasyari'atu adlullahi baina ibadi, syariat itu keadilan Allah di antara hamba-hambanya, wa rahmatuhu baina khalqi, dan rahmat Allah di antara makhluknya, wa dhilluhu fi ardi, dan bayangan Allah di buminya, naungan Allah di buminya, wa hikmatuhu ad-dallatu alaihi wa ala sidqi rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan merupakan hikmahnya yang menunjukkan keberadaan Allah dan kebenaran para rasulnya. Fasyari'atu samahatun kulluh, syariat itu juga toleran seluruhnya, wa insaniyatun kulluh, dan kemanusiaan seluruhnya. Ini saya kira yang mestinya kita bangun dan kita jadikan sebagai bagian dari dakwah. Ini tugas ma'had pesantren kita, mengembangkan dakwah yang santun, yang damai, yang membawa perbaikan-perbaikan. Saya kira itu. Nah, yang ketiga itu pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ini jadi pesantren harus menjadi pusat pemberdayaan ekonomi, baik di sektor keuangan maupun di sektor real, yang berbasiskan ekonomi dan keuangan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip pesantren. Jadi ekonomi keuangan yang masyru'ah, yang sesuai dengan syariah. Sebab kata ulama, al-muamalah ghairu masyru'ah fi hukmil adab. Muamalah yang tidak syariah itu sama dengan tidak ada. Wal ma'dum syar'an kal ma'dum hissan. Kalau syariah bilang tidak ada, seperti juga tidak ada secara fisik. Walaupun fisiknya ada, dianggap tidak ada. Tidak ada. Nothing, kata anak sekarang itu, enggak ada itu. Walaupun banyak. Kenapa? Karena tidak bernilai. Karena dalam Islam itu ada mal mutaqawwim, mal ghairu mutaqawwim. Ada harta yang bernilai, ada harta yang tidak bernilai. Yang bernilai itu yang yajuzu isti'maluhu, yajuzu intifa'uhu halatul ikhtiyar. Dalam keadaan normal boleh diambil manfaat, artinya halal. Kalau yang darurat itu tidak dihitung, sebab yang haram juga boleh. Ya, kalau darurat itu boleh kita sesuatu yang haram, bangkai pun boleh. Bahkan kata Imam Syatibi wajib. Kalau orang dalam keadaan lapar, kalau tidak makan bangkai itu mati, famata dakhalan nar. Kata Imam Syatibi, dia mati, dia masuk neraka karena tidak makan bangkai. Itu dalam keadaan. Jadi itulah ekonomi, dan oleh karena itu saya bangga sekali di Jawa Timur banyak pesantren-pesantren yang sudah mulai mengembangkan sektor-sektor ekonomi, dan ini juga bagian sistem ekonomi nasional kita. Sebab ekonomi nasional kita sudah menganut dual economic system, ya, konvensional dan syariah. Keuangan kita juga dual financial system, dan juga perbankan kita juga sudah dual banking system, yaitu syariah dan konvensional. Jadi pentinglah di sini peran ma'had itu dan masjid sebagai pusat daripada di mana masjid harus mengambil peran yang signifikan. Dan mudah-mudahan apalagi dengan nama masjid ini dinamakan Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, mudah-mudahan ya, seperti kata Kiai Huda, dapat tafaulan, ya, dan kita mengambil barokahnya. Sebab
Hadratus Syekh adalah pendiri Nahdlatul Ulama dan juga insyaallah min ba'dil awliya, ya, yang karomahnya akan kita dapatkan. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Oleh karena itu, sekali lagi kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas keberadaan Masjid Kiai Hasyim Asy'ari di tengah masyarakat Tuban. Semoga masjid ini terus menghadirkan kesejukan dan kedamaian bagi segenap umat, melahirkan generasi emas, rijaluddin wa rijalud daulah, ya, tokoh agama dan tokoh bangsa, untuk menyongsong kebangkitan umat Islam dan mewujudkan Indonesia yang diliputi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, sejahtera warganya, lestari alamnya, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Akhirnya dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, Masjid Kiai Hasyim Asy'ari Tuban saya nyatakan diresmikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan inayah dan himayahnya dan meridai semua ikhtiar yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon Wakil Gubernur Jawa Timur dan pengasuh Ma'had Bahrul Huda Tuban berkenan naik ke atas panggung untuk mendampingi penandatanganan prasasti. Dengan ini, Masjid Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari Ma'had Bahrul Huda Tuban telah diresmikan. Mohon berkenan untuk foto bersama.